Ya, bener-bener makin seru ya teman-teman apa yang kita tonton di episode tadi. Senang banget nih karena Hana akhirnya bisa mengenal juga kepada Arina dan tentu saja akhirnya pun juga Arina terus mencari di mana semua bukti-bukti yang ada untuk bisa menjerumuskan si manusia jahat alias Baskara teman-teman. Yap. Memang kecerdikan Arina, kepintaran Arina ini memang harus terus harus terus dilestarikan dan harus terus dikejar, harus terus dicapai supaya Arina bisa mendapatkan bukti-bukti tentang kematian dari ibunya sendiri. Karena kan mau bagaimanapun juga begitu Arina dan pada akhirnya mau memutuskan untuk hidup bersama dengan Viko, ini menjadi pertanda yang bagus juga. Kita semua tahu lah, Viko pun juga sedikit banyaknya udah mulai memberikan sentuhan-sentuhan baik kepada Arina. Walaupun mungkin belum yang jatuh cinta banget, belum yang betul-betul sayang, belum yang betul-betul cinta, tapi ya semua juga kan bermula dari seperti ini. Pelan-pelan aja dulu, nggak apa-apa. Walaupun mungkin Reno akhirnya jadi ngerasa gimana sama Arina dan lain sebagainya macamnya, tapi itu adalah sebuah resiko yang harus diambil oleh Arina. Yap, mau bagaimanapun juga kan teman-teman, ya kita semua tahu ya, baik Viko maupun juga Arina kan kalau kita garis bawahi gitu ya, sama-sama punya tujuan. Viko tujuannya adalah untuk bisa dalam tanda kutip menyiksa Arina, sedangkan Arina tujuannya adalah untuk bisa mencari tahu tentang masa lalunya yang kelam. Ya gimana nggak mencari teman-teman. Begitu pada akhirnya sadar tinggal dan satu atap bersama dengan orang yang bernama Baskara, ternyata Baskara ini tuh punya rumah lama yang dimana menjadi saksi kunci menjadi tempat tewasnya dari Ibu Farida dan juga Ibu Reni. Yang ini akan terus dicari oleh tentu saja Arina dan juga nanti oleh Viko. Ya Viko pun juga akhirnya ya mulai seperti apa ya teman-teman, mulai bisa menerima Arina gitu. Bahkan Viko pun juga kayak nggak mau Arina ini berurusan dengan Reno. Memang ini pun juga sebetulnya Viko pun masih terbawa-bawa karena ya Arina mirip sama orang yang udah membuat ibunya meninggal karena udah ke doktrin ya. Jadi ya buat Viko pastinya selama belum ada bukti-bukti konkret kalau memang Arina ini bukanlah orang yang dimaksud oleh Viko, maka ya selama itu pula Arina bakal terus dibenci dan menjadi incaran. Cuman beruntungnya bagi Arina adalah karena Arina ini disukai oleh Viko dan mulai berhasil mendapatkan perhatian dari Viko dan lain sebagainya macamnya, akhirnya sedikit banyaknya, baik buruknya, mulai ada rasa di antara mereka sehingga akhirnya membuat mereka berdua pun juga yang tadinya tuh ibaratnya secara terpaksa untuk bersama, akhirnya pun juga bisa sama-sama saling mencintai. Nah, di sisi lain Baskara pun juga sebetulnya udah mencium mulai banyak gelagat-gelagat aneh. Baskara pun juga sadar, Baskara pun juga mulai merasa curiga, kok ternyata ada hal-hal seperti ini yang tidak diduga. Ternyata Viko nih kayak seneng dengan eksperimen yang dilakukan sama Arina di rumah tersebut. Karena kan balik lagi ya teman-teman, kalau sampai si Baskara ini melarang Viko untuk gak tinggal di rumah lama, Viko pasti akan bertanya-tanya, kenapa dilarang-larang, kenapa begini, kenapa begitu. Sedangkan ini jadi sebuah hal yang bagus, jadi sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi Viko dan juga Arina untuk mencari kebenaran. Karena ya begitu Arina mengetahui semuanya, maka Viko pun juga akan selesai untuk menyiksa Arina dalam tanda kutip. Sehingga yang tadinya Viko pun merasa bahwa Arina ini tuh adalah dalang dibalik semuanya, nanti secara perlahan akan mulai berubah pikiran. Tapi tentu ya, memang gak akan semudah membalikan telapak tangan, tapi prosesnya udah mulai kelihatan. Senang aja ngeliat gimana kayak Viko deh sekarang. Benci, tapi mulai jadi cinta. Arina pun juga sama. Mulai cuek, gak suka, ilfil, lama-kelamaan kok kayak Viko ada sisi baiknya ya gitu. Karena memang kan Viko ini sebetulnya anak yang baik. Hanya sialnya bagi Arina adalah karena wajah Arina ini tuh adalah wajah orang yang difitnah oleh Baskara sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya Viko ya dari kecil karena udah didoktrin seperti itu, alhasil udah Viko merasa memang Arina ini tuh adalah orang yang jahat atau bagian dari orang yang sudah menjadi dalang kematian dari ibunya.
Padahal nanti pun juga ketika Arina memperlihatkan dan memberitahu kalau Reni pun juga meninggal gara-gara apa, ini pun juga bakal menjadi apa ya? Seperti kayak mimpi di siang bolong bagi Viko, teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, Viko ini kan udah merasa kalau Baskara ini kan adalah ayah yang sangat ia percayai. Ayah yang sangat ia hormati gitu loh. Bahkan Viko pun juga nggak pernah tahu tuh urusan dapur rumahnya, harta-harta ibunya. Yang Viko tahu ya bapaknya ini orang kaya kan. Ternyata nanti Hana seperti yang kita lihat, secara perlahan pun juga akan mulai sedikit ngasih kisi-kisi teman-teman. Tapi tentu aja di sini pun juga Hana harus berhati-hati, karena kalau Hana nggak berhati-hati, nanti Hana pun juga akan bernasib sama seperti ayah kandungnya Hana, yaitu pergi untuk selama-lamanya. Karena kita semua tahu Baskara ini tuh punya orang, tipikal orang yang punya segalanya, punya uang, punya harta lah, punya kuasa ibaratnya, yang benar-benar bisa melakukan apapun yang ia mau. Makanya di sini letak di mana harus berhati-hati. Dan inilah yang harus betul-betul menjadi respon bagus juga bagi Hana, bagi Arina. Karena ini tuh pencarian gak mudah. Makanya kan setiap Arina menemukan clue-clue baru, petunjuk-petunjuk baru, Arina tuh juga kayak bingung nih, ini mau diapain ya? Gimana caranya ya untuk bisa ngeberesin masalah ini dan lain sebagainya macamnya. Gue seneng ya karena ini keputusan yang bagus, bijak banget, keren banget untuk bisa Viko sama Arina tinggal di rumah itu. Karena ini tuh akan jadi lebih gampang. Memang sih nanti kita akan melihat juga bagaimana si Baskara yang akan begini, akan begitu mengganggu lah ya ibaratnya. Tapi ya susah juga. Karena di rumah itu pun juga yang uniknya teman-teman, bukan cuman akan kita melihat bagaimana Arina mencari bukti-bukti, petunjuk baru, dan Viko yang mulai sadar ada kebohongan dari bapaknya si Baskara. Tapi juga akan tumbuh benih-benih cinta. Akan mulai ada tarikan-tarikan emosi yang pada akhirnya sulit dihindari oleh keduanya. Kan simpelnya adalah ketika Arina mutusin ya, kepada Reno bilang kalau dia gak bisa hidup sama Reno dan mau tidur sama dan hidup bersama dengan Viko. Memang itu kan sebetulnya bukan karena Arina tuh cinta dulu sama Viko, tapi karena Arina punya misi juga kan. Jadi tapi dibalik itu pada akhirnya kita pun juga bisa merasakan ternyata ya Arina pun juga merasakan apa yang Viko rasakan. Ya ini mah tinggal masalah waktu aja. Ya ada yang teman-teman komen juga di sini di YouTube-nya Mimin ya kalau ini pasti benci jadi cinta, Min. Betul banget. Karena mau gimana pun ya cinta tuh bisa tumbuh dari kapan aja. Apalagi kan setiap hari bareng, sekamar bareng, terus juga setiap hari terus bersama, pasti akan lebih aware lah emosionalnya, dan pada akhirnya mulai sama-sama jatuh cinta. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.